Kesultanan Tidore merupakan salah satu kerajaan sejarah kawasan timur Indonesia, tepatnya di Maluku Utara. Riwayat Kerajaan Tidore kerap dikaitkan dengan saudaranya kembarnya, yaitu Kesultanan Ternate. Kejayaan Kesultanan Tidore berlangsung dari abad ke-16 sampai ke abad 18 Masehi. Masa ini ditandai dengan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore yang sangat luas. Dari sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Wuru, Pulau Seram, hingga pulau-pulau di sekitar Papua Barat. Pada tahun 1495 Masehi, syariat Islam mulai digunakan dalam sistem pemerintahan Kerajaan Tidore. Gelar raja berubah menjadi Sultan. Sultan Sriliati naik tahta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar Sultan. Saat itu, pusat kerajaan berada di Gamtina. Ketika Sultan Mansur naik tahta pada tahun 1512 Masehi, ia memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum Tidore Utara. Posisi ibu kota baru ini berdekatan dengan Ternate dan diapit oleh Tanjung Mofugogo dan Pulau Maitara. Dengan keadaan laut yang indah dan tenang, lokasi ibu kota baru ini cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang ramai. Dalam sejarahnya, terjadi beberapa kali perpindahan ibu kota karena sebab yang beraneka ragam. Pada tahun 1600 Masehi, ibu kota dipindahkan oleh Sultan Moleh Majimo atau Alauddin Shah ke Tolowal di selatan Ternate. Perpindahan ini disebabkan meruncingnya hubungan dengan Ternate. Sementara posisi ibu kota yang sangat dekat, sehingga sangat rawan mendapat serangan. Pendapat lain menambahkan bahwa perpindahan didorong oleh keinginan untuk berdakwah, membina komunitas Kolano Toma Banga yang masih animis agar memeluk si Islam. Perpindahan ibu kota yang terakhir adalah ke Limau Timore di masa Sultan Saif Auddin atau Jogokota. Limau Timore ini kemudian berganti nama menjadi Soa Sio hingga saat ini. Pada perkembangannya, pemerintahan Kesultanan Tidore berjalan cukup mapan dan berjalan dengan baik. Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan Sultan. Menariknya, tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana di kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan Nusantara. Seleksi Sultan dilakukan melalui mekanisme seleksi calon yang diajukan para wali kerajaan dan tokoh masyarakat. Kehidupan rakyat Tidore yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Tidore yang subur dan diliputi oleh hutan rimba banyak memberikan hasil berupa cengkih dan pala. Cengkih dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah yang diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Tidore maju dengan pesat. Tidore telah menjadi pusat perkembangan agama Islam di kawasan Kepulauan Timur Indonesia sejak dahulu kala. Karena kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan mereka, maka para ulama memiliki status dan peran yang penting di masyarakat. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan adat mereka, adat Ge Mauri Syara, Syara Mauri Kitabullah. Dalam artian adat bersendi Sarak, Sarak bersendi Kitabullah. Perpaduan ini berlangsung harmonis hingga saat ini. Dalam usaha untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat dan alam, masyarakat Tidore menyelenggarakan berbagai jenis upacara adat, di antaranya upacara Legu, Agam, adat negeri, upacara Lulu Ki daerah de Toloko, mengitari wilayah diiringi pembacaan doa selamat, upacara Ngaung Fugo, Dola Gumi, Joko Hale, dan sebagainya. Pada kejayaan Kesultanan Tidore ketika pada masa pemerintahan Sultan Nuku,
Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Inggris tidak dapat mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang dikenal cerdik, berani, ulet dan waspada. Pada masa kejayaannya, wilayah kerajaan Tidore mencakup kawasan yang cukup luas hingga mencapai Kepulauan Pasifik. Wilayah sekitar Pulau Tidore yang menjadi bagian wilayahnya adalah Papua, gugusan Pulau Raja Ampat, dan Pulau Seram. Di Kepulauan Pasifik seperti Mikronesia, Kepulauan Marsinas, Masar, Gulu, Kepulauan Kapitang Ronggronge, Melanesia, dan Solomon. Pada masa kejayaannya, sistem pemerintahan di Tidore telah berjalan dengan baik. Saat itu, Sultan dibantu oleh suatu Dewan Wazir. Dalam bahasa Tidore disebut dengan Sara Adat Se Nakudi. Dewan ini dipimpin oleh Sultan dan pelaksanaan tugasnya diserahkan kepada Jojau atau Perdana Menteri. Anggota Dewan Wazir terdiri dari Bobato pihak Raba, semacam departemen, dan wakil dari wilayah kekuasaan. Bobato ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan Dewan Wazir. Dalam pemerintahannya, Tidore banyak bercocok tanam di ladang tanam seperti padi, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu. Selain itu, juga banyak ditanam seperti cengkeh, pala, dan kelapa. Rempah-rempah inilah yang dijadikan Tidore ini yang terkenal. Dikunjungi oleh para pedagang asing seperti Cina, India, dan Arab, dan akhirnya menjadi rebutan kolonial kulit putih. Kedaton Sultan Tidore tinggal puing-puing saja, dan beberapa bagian dinding benteng sudah dipugar. Sekarang di bekas fondasi Kedaton sudah dibangun Kedaton baru bertingkat dan permanen. Beratap genting asbes cetakan ukuran 1 meter x 1 meter warna biru. Bangunan tidak sesuai dengan aslinya yang dahulu terbuat dari kayu, dan di dekatnya dibangun bangunan baru Sekretariat Kesultanan. Sultan Nuku merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden RI pada tanggal 7 Agustus 1995. Sultan Nuku lahir pada tanggal 1738 dan wafat pada 14 November 1805. Sultan Nuku dimakamkan di Suasio, Tidore. Makam Sultan Nuku berada di tengah-tengah kawasan pemukiman. Makam ini berbentuk batu nisan yang unik. Nisan bagian kepala berupa batu dengan bentuk yang tidak rata di bagian atas, tetapi bentuk di sebelah kiri dan kanan berbentuk rapi. Sedangkan nisan yang terletak di bagian kaki juga berupa batu dengan bentuk seperti persegi panjang. Saat ini, batu nisan ini telah dipasang di makam tersebut, berisi nama Sultan Nuku, tahun lahir, serta tahun wafat. Cungkup makam Sultan Nuku serta kerabatnya memiliki ukuran panjang 10,50 meter, lebar 10,50 meter, dan tinggi 1,50 meter. Atap cungkup makam terbuat dari seng bersusun dan bertompang oleh 16 tiang. Lantai cungkup berupa keramik dan di sekeliling cungkup diberi pagar besi. Di dalam cungkup tidak hanya terdapat makam Sultan Nuku, tetapi juga terdapat makam keluarga Sultan Nuku serta pengawalnya. Benteng Tahula terletak di atas Bukit Karang Curam dengan ketinggian 35 meter dan menghadap ke lautan. Benteng ini berada di Jalan Sultan Saifuddin II, Kelurahan Suasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan. Selain disebut sebagai Benteng Tahula, terdapat penyebutan lain yaitu Tahula. Benteng berdenah persegi 4 ini terdiri dari 4 bangunan yang terbuat dari susunan batu kali atau batu alam. Benteng memiliki material perekat pada tembok berupa kalero, sedangkan material terakhir pada tembok adalah spesi.